Saya karena baru pertama jadi saya harus memperkenalkan diri. Ya puji Tuhan, saya akan bicara hari ini tentang satu tema yang sebenarnya ini menjadi pergumulan pribadi. Kita masuk saja di slide-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian, semua orang ingin berhasil. Ya, berhasil itu lebih dari sekedar impian. Memimpikan berhasil, ya. Oh, saya ya lupa. Saya grogi nih bos. Buset dah. Nih goyang. Haleluya. Ini jadi datang di sini aja udah grogi gitu. Jadi jemaat gimana di depan. Saya udah bilang tadi sama Pak Tio, saya grogi ya. Tambah kurang sehat. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk kita. Ini kemana? Ke sini ya? Oh ke sana. Oke, siap. Nggak bisa? Oh bisa, oke. Ya, semua orang ingin berhasil dan berhasil lebih dari sekedar impian. Memimpikan berhasil saja tidak bisa buat orang berhasil. Karena keberhasilan itu step by step. Sehari bersama Tuhan. Sehari bersama Tuhan. Mimpi aja nggak bisa. Banyak orang bilang bermimpi tinggi, tapi kalau Anda tidak berjalan, nonsen. Jadi penting sekali berjalan hari demi hari, langkah demi langkah bersama Tuhan. Baru kita bisa berhasil. Berhasil dalam studi, dalam karir, dalam usaha, ya, memiliki kemampuan ekonomi yang cukup mapan, keluarga yang bahagia, itu adalah impian setiap orang. Hari ini saya hadir lengkap dengan istri dan anak-anak. Mohon berdiri sebentar. Ini wajib diperkenalkan nih. Ini istri saya dan keempat anak kami yang paling besar tadi malam dia datang hanya untuk menemani papanya karena dia kuliah di Semarang di Undip dan sekarang ada di sini. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pandangan Alkitab tentang berhasil itu paling tidak saya catat ada 6 poin. Ya, yang pertama, keberhasilan adalah usaha untuk merealisasikan seluruh aspek kehidupan yang terintegrasi secara utuh. Jadi bukan hanya satu poin saja, seluruhnya. Pemahaman, pola pikir, tindakan itu menjadi satu. Itu baru berhasil. Ya, itu menurut 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi tidak hanya fisik, keluarga karis tidak stres ya, kepribadian yang matang, sehat, relasi dengan sesama, tapi juga kerohanian yang tinggi. Itu keberhasilan. Kedua, keberhasilan adalah standar keberhasilan tidak sama bagi setiap orang. Bakat, potensi, kemampuan dan karunia orang berbeda-beda. Bagi saya berhasil itu di sini. Bagi orang lain mungkin beda. Kemarin saya lihat status teman saya, wah berhasil. Anaknya dapat beasiswa kuliah ke Australia. Saya pengen anak saya beasiswa tapi nggak bisa. So menurut saya apakah berhasil itu beasiswa? Enggak juga. Ya, tergantung sudut pandang setiap orang. Ya. Kemudian yang ketiga, keberhasilan adalah filosofi hidup benar yang dijalani dengan benar. Cara pandangnya benar, baru melangkahlah dalam kebenaran itu. Tanpa cara pandang yang benar, orang nggak mungkin berhasil. Ya, cara pandang yang benar itu harus kembali ke firman. Tidak ada cara lain, harus kembali ke firman. Nah, yang keempat, keberhasilan bukanlah tujuan hidup. Melainkan suatu proses perjalanan panjang untuk mencapai tujuan Tuhan bagi hidup saya. Menurut orang, mereka bilang saya berhasil. Menurut orang. Ya, tetapi saudara, saya yang alami. Sampai di titik ini, saya tahu berhasil itu cukup berbahaya buat saya. Gitu. Karena kalau kita berhasil di luar pandangan Tuhan, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. So kita semua adalah wakil Allah di bumi, ya, yang diberi mandat untuk menguasai, ya, menjadi kepala bukan ekor,
terus naik dan bukan turun. Tapi kalau keberhasilan itu kita tidak berhati-hati dan memperhatikan beberapa prinsip penting, ini akan menimbulkan bahaya. Jadi kalau orang-orang yang masih bergumul, saudara masih bergumul, bersyukurlah. Karena berdiri di sini tidak mudah. Jadi gembala nggak mudah. Ya, jadi seorang pemimpin itu nggak mudah. Ada banyak sekali hal yang mudah sekali menjeratnya. So kita harus hati-hati. Hari ini saya nggak bicara yang enak. Saya nggak bicara gimana lu jadi berhasil karena tiap orang punya cara sendiri. Tapi saya mau bicara supaya kalau saudara berhasil, berhati-hatilah. Ya, nah ini yang saya mau bicara. Bahaya berhasil. Ya, secara pendidikan saya sekolah sampai mentok. Secara pangkat tahun ini saya 4C, kira-kira Jenderal bintang 2 lama. Sebentar lagi bintang 3. Dengan sisa waktu 12 tahun lagi baru pensiun. So masih panjang. Dan situasi ini membuat banyak, mohon maaf, pengusaha mulai mendekat. Karena mereka mulai memprediksi ntar jadi apa. Farek apa, biarin aja. Sampai lupa gua nih. Iya, nah mari kita baca, ini saya belajar dari Gideon. Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai 28. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Ini keren banget. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Ayat 23, 24 itu terbalik, bos. Terbalik. Tadinya kalau saya baca ini sepintas baca aja. Begitu saya diam, kok ini bertolak belakang ya. Dia bilang, Tuhan yang memerintah kamu, tapi kumpulin emasmu. Sini, berikan kepada saya. Oke? Jawab mereka, kami akan memberikan dengan suka hati, dan setelah dihamparkan selai kain, maka masing-masing melemparkan anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kota, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Berkali-kali saya baca ayat ini, saya enggak ngeh. Berkali-kali, saya pikir Gideon seorang yang baik. Tapi di ayat 27, Alkitab mulai mencatat. Ini menjadi jerat bagi dia. Saat Gideon berhasil. Saat dia berhasil mengalahkan Midian. Saat itulah ada jerat dalam hidupnya. So saya mulai berpikir ternyata ya kalau kita bicara keberhasilan ini perjalanan panjang. Kita menikah itu sangat indah ya, waktu nikah ada bulan madu. Saya sudah menikahi Boru Silitonga ini orang Batak, bos. Selama 20 tahun. Ntar lagi 21 tahun. Ya, dan belum berakhir. Karena banyak orang memulai dengan baik. Dia memulai dengan kesuksesan, tapi belum tentu dia mengakhiri dengan kesuksesan. Ya, memulai kehidupan iman adalah baik, tapi mengakhiri hidup kita dengan baik, itu tantangannya. Apakah saya akan berjalan sampai akhir dengan baik atau tidak? Ya, nah Gideon ini awalnya seorang pengecut, ya saudara. Lalu malaikat Tuhan datang mengatakan bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani, kontradiktif dengan kenyataan saat itu. Ya. Lalu Gideon tidak percaya, tetapi Tuhan memberikan tanda demi tanda. Dengan 300 orang, bangsa Israel berperang bukan dengan pedang. Saya bilang gila ini, lawan orang Midian 135.000.
Yang lawan hanya 300 orang tanpa pedang. Hanya pakai apa? Suluh, obor, sangkakala, dan buyung tempat timba. Yang nanti akan dipakai untuk menutup obor itu supaya tidak mati. Nanti kalau sudah keliling mereka tinggal pecahkan itu. Hanya dengan pakai cara itu menang. Allah menunjukkan betapa dia disertai Tuhan. Kita melihat Gideon bertumbuh imannya dari seorang pengecut, ya, menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Di sini kita bisa belajar di satu hal. Ketika kita lemah, kita menjadi kuat. Ini yang awalnya dialami Gideon. Ya, tetapi mari kita pelajari ada 3 hal yang harus kita hati-hati, perhatikan waktu kita mau menuju keberhasilan atau kita merasa hari ini sudah berhasil. Yang pertama, pergeseran fokus. Ya, pergeseran fokus. Nah, ada perbedaan yang mendasar antara Hakim 7 dan 8 perihal perlawanan Gideon terhadap orang Midian. Hakim-Hakim 8 ayat 4 sampai 9. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun lelah namun mengejar juga. Ini udah menang nih. Tapi rajanya Seba dan Salmuna ini belum dapat. Dan berkata ia kepada orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku 300 orang ini sebab mereka telah lelah. Kami sudah menang perang. Ya. Ayat berapa tadi? Ayat 5. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna raja Midian. Tetapi jawab pemuka Sukot itu, sudahkah Seba dan Salmuna di tanganmu? Kan belum ada. Sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu, padahal udah menang nih. Ya, lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganmu, aku akan menggaruk tubuhmu dan dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia ke Penuel dan berkatalah demikian. Dengan berkata demikian kepada orang-orang Penuel, tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Ke Sukot seperti itu, ke Penuel juga seperti itu. Jadi mereka menolak memberikan roti karena kan kamu belum nangkap rajanya. Gitu. Bagi Gideon sebenarnya dia udah berhasil. 300 orang lawan 135.000. Itu bukan kaleng-kaleng tuh. Ya, luar biasa. Nah, kita lihat. Sebelumnya dia sadar bahwa kemenangan itu milik Tuhan. Bukan hasil kekuatannya sendiri. Sekarang dia mulai mencari penghormatan. Ya. Dan mencari pengakuan untuk dirinya. Bukan lagi karena Tuhan. Dia bilang saya udah kalahin 135.000. Sepintas kalau kita baca, ya biasa aja, wajar sih. Ya. Tetapi kita perhatikan, Gideon minta hormati saya. Karena saya sudah lakukan semuanya. Masa hanya raja aja lu gak kasih gua makan? Ada pergeseran pusat di hati Gideon. Dia lupa kemenangan perang atas pasukan Midian bukan sesuatu yang dia raih. Gak mungkin kamu bisa kalahkan 135.000 dengan 300 orang pakai obor. Dapat dari mana? Gak mungkin. Gideon kamu lupa kalau saya. Kalau seandainya saya jadi Tuhan, kalau saya jadi Tuhan. Halah lu makan aja pikir 300 orang. 135.000 loh, lu bisa kalahin. Masa makan 300 orang susah? Ya kira-kira sejumlah inilah. Nggak susah, tinggal turun bawa padang selesai itu. Gitu. Ya, tapi Gideon mulai bergeser fokusnya. Ya, ini bahaya nih. Orang-orang yang dia merasa ada di sebuah tempat di mana Tuhan berperkara dengan hidupnya. Kalau dia tidak hati-hati, dia ada di posisi yang seperti ini. Kalau ada pergeseran di hati kita, hidup kita tidak lagi berpusat pada Tuhan, tetapi pada diri sendiri. Ini menjadi peringatan buat kita apabila kita masih pergi ke gereja, bahkan pelayanan, tapi sebenarnya hati kita tidak melayani Tuhan. Karena pusatnya bukan Tuhan, tapi diri sendiri. Tadi saya bilang sama Pak Tio, saya gemetar emang. Takut saya tuh melayani itu. Ya. Di mimbar ini maksudnya. Ya kalau di pondok ini mah tiap minggu kali tiap beberapa bulan diberi jadwal. Tetapi di GRC ya semua kami rock yang lain pun merasa gemetar. Apalagi gue, aduh ampun. Ya. Tapi kadang-kadang banyak orang yang menggunakan mimbar ini untuk cerita tentang dia.
So saya minta Tuhan ampuni saya. Kalau saya tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Hari ini kita berdiri, kalau bukan karena Dia, tapi siapa? Masih kita jaga hati. Jaga hati. Ya karena Tuhan belum selesai berperkara dengan kita. Belum selesai. Karena keberhasilan itu perjalanan seumur hidup. Kita nggak tahu Tuhan bawa kita finish di mana. Tapi kita harus menjaga hati kita dan perjalanan ini untuk berjalan di dalam apa yang Tuhan mau. Kalau kita ada di sini lalu kita salah melangkah, itu sangat berbahaya. Ya, hati-hati supaya tidak berada pada fokus yang salah. Bagaimana kita tahu hidup kita tidak lagi berpusat pada Tuhan? Ya, tidak fokus pada Tuhan. Pertama, kita tidak lagi bergantung pada Tuhan. Ya, salah satu tanda bahwa hidup kita tidak lagi berpusat pada Tuhan saat kita berdoa, saat kita tidak lagi berdoa, tidak lagi baca firman, tidak lagi minta nasihat orang yang beriman, dan tidak lagi berakar di dalam Dia. Di satu titik saya kena nih Pak, ngakunya sibuk, doanya singkat. Ya singkat, lalu kalau mau melayani, usahlah Pak Elroy sibuk, bersembunyi di balik itu. Karena dia begini, wise. Banyak sekali pandangan orang tentang berhasil itu. Nah, kalau kita sudah tidak berdoa, baca firman, seperti baca koran, bangun pagi lebih baik lihat status, atau bangun pagi lihat pesan dari pimpinan. Karena perintah kami itu, HP ini harus 24 jam on. Tidak boleh mati sama sekali. Kalau mati itu bikin perkara buat Pak Menteri. Ya, harus on karena tiba-tiba bisa di tengah malam bisa ditelepon untuk hal-hal yang tidak perintah yang mendadak begitu. Ya, jadi kalau bangun yang dilihat itu, ya hati-hati kalau kita mulai ada di titik ini. Saudara dan saya mesti uji hati kita. Apakah kita baik-baik saja atau kita sudah mulai kurang baca firman? Kita sudah mulai kurang berdoa. Apinya enggak sama-sama yang kemarin. Ya, karena wah gua sibuk. Saya kemarin hari Kamis itu ada di satu daerah di Lampung Barat. Perjalanannya dari Bandar Lampung ke situ 7 jam. Lalu karena saya harus lihat satu wilayah yang mau kami buat irigasinya, daerah namanya Suwoh, lalu begitu kembali, staf bilang, Bapak kita jangan lewat Liwa, ibu kotanya Lampung Barat, kita lewat Tanggamus. Saya bilang silakan. Lalu kami dari situ jam 3 sore keluar, ternyata mau ke Tanggamus tuh lewat hutan Bukit Barisan. Berputar-putar di situ selama 8 jam, akhirnya kembali ke titik yang sama. Astaga. Kembali ke titik yang sama, dari Liwa dari Suwoh kita berjalan akhirnya dari jam 3, saya tiba jam 6 pagi. 15 jam perjalanan. Tiba hari Jumat sore jam 2 saya berangkat dari rumah, selesai urusan kantor ke sini. 11 jam. Sampai di sini hari Sabtu dini hari, 12:30 sampai di sini. Dan saya memang kurang istirahat. Lalu saya mulai merasa, wow capek sekali nih. Sebenarnya karena gue sibuk. Mulai kurang berdoa. Karena kan saya punya tanggung jawab. Saya punya tugas yang harus saya selesaikan. Mulai menomorduakan hal-hal yang lain. Saya sempat berpikir sama Pak Tio, ini bisa gak dibatalin? Sempat berpikir itu, bisa gak dibatalin? Tuhan bilang, mana fokusmu? Kamu gak tahu siapa yang buat kamu berdiri di situ. Kalau hanya perkara kurang tidur, saya mati bagi kamu. Bertobat bos. Gak sebanding itu. Apapun itu harus kita lakukan. Jangan sampai bergeser fokusnya. Karena semua ini dari Dia. Ya. Kita menjadi sibuk karena kita berhasil. Karena itu salah satu indikator kita berhasil. Hagai 1 ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Ini Tuhan. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri.
Oh, Alkitab ini bilang begitu, kamu sibuk urus dirimu sendiri. Kamu gak sibuk urus saya. Gak sibuk urus rumah saya. Ayat ini baca saya langsung tobat ampun-ampun itu. Ya, sibuk dikatain dipakai kata roots. Roots di dalam Hagai 1 ayat 9 ini itu mirip dengan ruwet bahasa Jawa. Roots itu artinya berlari, terus berlari, tidak tahu kapan berhenti. Sibuk, lari, tidak tahu kapan berhenti, kapan finishnya. Tuhan bilang, lu cari apa? Cari apa, saudara? Mengklaim segala sesuatu, wow, saya punya tanggung jawab. Ya, sibuk pada hal-hal duniawi, lupa membangun kehidupan rohani. Memang yang ngomong ini harus jangan pendeta tuh. Karena ini pertarungan kita, orang-orang yang dalam tanda kutip bukan pendeta. Yang hidup membelah mana rohani, mana sekuler. Gak ada po. Waktu saudara ada di dunia marketplace, saat itu kita jadi wakil Tuhan. Saya tahu saya gembala di kantor yang jemaatnya 1.000 orang. Ada 1.000 pegawai di dalam kantor itu. Saya harus berdiri atas nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi mereka. Ya, sibuk sini pakai kata roots. Ya. Nah, ini mirip bahasa Jawa, menggambarkan orang berlari cepat tidak tahu kapan berhenti atau kapan dia finish. Lari terus. Saudara hati-hati kalau saudara masih muter-muter lari terus, saudara terlalu sibuk. Hati-hati, Tuhan tempat bilang tadi. Tuhan tempat sampaikan. Ya, maaf. Aku menghembuskannya. Belum tentu yang kita lakukan ini bikin Tuhan berkenan. Dan itu berbahaya. Berbahaya. Apabila Tuhan sudah tidak berkenan pada kita. Sangat berbahaya. Nah, sibuk pada hal duniawi. Ya, lupa membangun kehidupan rohani kita. Nah, ini kan BC ini kan udah kita pernah dengar lah. BC itu kalau dianekdotkan itu being under Satan's yoke. Di bawah kutuk setan. Jadi kalau iblis tidak bisa bikin saudara jatuh dalam dosa, dia akan bikin saudara sibuk. Karena kalau saudara sibuk, fokus saudara sudah tidak tentang Tuhan. Minggir. Saat itulah iblis bilang, biarin aja, entar juga jatuh. Biarin aja. Ini banyak menyerang pendeta, banyak menyerang pemimpin gereja, yang hari ini pelayanan di sini, pelayanan di situ, pelayanan di sini. Dia lupa. Kadang-kadang pelayanan pun bisa menjadi berhala baginya. Ya, pekerjaan saya pun bisa menjadi berhala buat saya. Ya. Hati-hati dengan kesibukan kita. Yang kedua, kita jadi mudah baper. Ketika semuanya tentang kita, ketika kita membuat diri sendiri menjadi pusat hidup kita, berpikir negatif, terlalu sensitif dalam menanggapi perkataan orang, hingga membuat reaksi emosional yang berlebihan atau mudah tersinggung. Kalau kita sudah berhasil ya, salah ngomong sedikit, gampang marah tuh. Saya bayangin, saya kemarin, bener juga nih. Begitu salah jalan, kamu mau bawa saya kemana? Karena kita ada 3 mobil, ke sini salah, ke sini salah. Ternyata di hutan itu kalau hidupin map, tulisannya reroute, ke sini salah, ke sini salah. Saya bilang udah balik aja, ternyata baliknya juga salah tuh. Balik salah arah, saya bilang ini kenapa? Ternyata di situ ada satu pabrik yang memang dia membuat segala, itu pabrik emas gitu. Pabrik untuk memurnikan emas itu. Lalu di sekitar situ dikacaukan sinyalnya. Sehingga kami sangat kesulitan untuk berbalik lagi. Dari jam 3 balik lagi sampai di tempat yang sama, itu 11 jam, 8 jam, tiba jam 11 malam. Lalu saya begitu emosi. Saya bilang kalian gimana? Lalu saya ingat ini. Kebetulan dalam proses, makanya Pak Tio minta, Pak Tio ntar dulu. Ini nulisnya ini masih dalam, di luar kepala, saya mesti terjemahkan dalam sebuah tulisan.
Saya mau marah, saya ingat, nggak boleh marah. Ya, ternyata jadi pemimpin gampang marah. Gampang marah. Waktu jadi staff, jadi di bawah dia biasa aja. Begitu naik, mudah marah. Karena dia mulai menunjukkan siapa dirinya. Mulai bergeser fokusnya. Mudah baper. Kalau saudara gampang marah, hati-hati. Berarti saudara dan saya mulai bergeser fokusnya. Itu yang kedua. Yang pertama. Nah, yang kedua. Orang yang bahaya kedua yang harus kita hati-hati. Perhatikan adalah haus akan penghormatan dan pengakuan. Gideon menang dan mengalahkan Seba dan Salmuna lalu balik ke kota Sukot dan kota Penuel. Saudara perhatikan. Hakim-Hakim 8 ayat 13 sampai 17. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang ini menuliskan nama-nama pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 70 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang Sukot sambil berkata, inilah Selba dan Samuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Selba dan Samuna ada di tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada orangmu yang lelah itu? Lalu ia mengumpulkan para tua-tua di kota itu. Ia mengambil duri dari padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang di kota itu. Saudara, karena mereka tidak menghormatinya, dibunuh. Dan Alkitab mencatat, ini saya tulis nih kalau nggak salah nih. Ya, Gideon tidak lagi dipimpin Tuhan, namun didorong oleh sebuah arogansi. Untuk pertama kalinya ada hakim yang membunuh bangsanya sendiri hanya karena dia baper. Sepanjang umur saya baca Gideon ini, pahlawan ini. Saudara perhatikan, dia bunuh bangsanya, 2 kota Pak, dihabisin. Hanya karena perkara 300 orang gak makan. Ya, bukan bagi saya mungkin bukan masalah gak makan. Mereka gak menghormatinya. Saya sudah capek-capek ini. Mengalahkan 135.000 bangsa Midian yang selama puluhan tahun menjajah saudara. Masa kasih makan aja gak bisa, ini tersinggung itu. Ya, perkara tersinggung ini. Lalu yang dia lakukan, wah saya yang gila ini. Maka banyak orang besar yang menghabisi orang kecil. Hanya karena tersinggung. Lalu saya bilang sama Tuhan, saya masih di sini. Saya tahu PR saya masih entah gimana. Tapi saya harus jaga hati saya. Saya harus jaga fokus saya. Dan saya tidak boleh haus akan penghormatan. Dan pengakuan. Kemarin di kantor saya tegur security karena setiap turun mobil mesti dibukain. Saya bilang ngapain bukain? Kan saya bisa buka sendiri. Prosedurnya begitu Pak. Nggak boleh. Emang kita nggak bisa buka pintu mobil. Yang betul saudara, suami bukain pintu istri. Itu yang benar. Amin. Tegang banget. Yang tegang saya. Ya kan saudara. Ya, gitu dia. Gideon meraih keberhasilan besar. Dan Gideon mengalami pergeseran pusat dan menunjukkan karakter kecenderungan dosanya yang jahat. Haus akan penghormatan dan pengakuan. Ya, lalu apa yang memicu Gideon ini? Berhasil. Kalau dia nggak berhasil nggak mungkin ini. So kalau saudara mau berhasil, hati-hati. Berhasil boleh. Boleh banget. Tapi hati-hati. Ngeri nih. Ya, saya gemetar berdiri di sini. Tapi saya izin nanti pulang saya harus selesai 2:30. Jadi harus diurus. Hari ini saya kembali ke Lampung, besok sore saya kembali ke Jakarta, Selasa sore saya balik lagi ke Lampung. Karena tugasnya harus mengkoordinasikan. Jadi kalau jadi kepala seperti ini dia mesti kuasai teritorialnya baik Kapolda, ke Kejaksaan, ya, ke TNI, Polri mesti dirapikan lah bahasanya, dirapikan. Nah kalau kita tidak hati-hati, saya bilang sama istri saya nih, ngeri juga berhasil ini, kita bisa lupa diri. Lupa diri nih Pak. Kita berpikir yang kita lakukan ini, wow dalam kemurahan Tuhan.
Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Tapi itu di bibir nih bos. Kenyataannya banyak loh. Banyak yang merasa karena dia semuanya lancar. Karena dia semuanya lancar. Ya. Lanjut. Nah, waspadalah terhadap bahaya keberhasilan. Setiap kali kita menerima berkat dari Tuhan, ada bahaya rohani yang mengintai keberhasilan itu. Berkat Tuhan bisa membuat kita menjadi sombong. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Ceritanya begitu. Tapi di dalam berkat itu, anak saya kuliah di sini, besar di sini, dapat beasiswa. Nah, tahu nih, dalam berkat itu ada kesombongannya. Yang selalu memfilter saya ini istri, hati-hati ngomongnya. Hati-hati ngomongnya. Ini enggak direkam, enggak langsung toh, masih di-cut dulu kan? Ya, hati-hati ngomongnya. Karena seringkali di dalam berkat itu selalu ada kesombongannya. Sewaktu kita mulai bersaksi sekalipun, hati-hati setiap kita bersaksi. Karena jangan sampai yang diceritakan itu diri sendiri, bukan tentang Tuhan. Banyak orang lebih menyukai pemberian Tuhan daripada cinta akan Tuhan. Sumber sarana yang diberkati itulah yang membuat dia bersyukur. Ya, saya dapat ini, dapat itu, bersyukur dia. Ya, banyak orang bilang Bapak cepat banget jadi eselon 2. Bapak ada cantolannya? Saya enggak ada. Enggak ada cantolannya. Masuk di PU itu saya betul-betul fight. Tidak ada satupun yang dikenal. Pindah di situ 2003. Dari daerah. Ya. Berjalan proses tapi kok bisa? Enggak tahu. Hati-hati tuh di dalam enggak tahu itu bisa gini nih. Bisa nunjuk diri sendiri. Lalu cukup sampai di situ. Saya bilang ini karena kemurahan Tuhan. Ya. Ini karena kemurahan Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Ya, hati-hati, mereka bangga akan semua capaian hidup dan berkat Tuhan yang telah diberikan dan merasa ingin dihormati dan diakui. Ya, kalau saya sudah begini, harus dihormati dong. Enggak gampang ini. Ya, hati-hati. Inilah yang terjadi pada Gideon. Tahukah kita apa hal terburuk yang terjadi pada mereka yang didorong dan dipuji oleh keberhasilan? Hal terburuk yang terjadi pada mereka adalah keberhasilan itu sendiri. Jadi berhasil dalam kacamata tertentu menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena itu menjadi jerat yang justru buat kita berbalik arah di saat itu juga. Kalau seorang didorong oleh keberhasilan, di mana saat kehidupannya semakin meningkat, maka dia akan lupa apa yang dia kejar bukanlah hal yang kekal. Ya, saudara cari apa kita ini? Pada ujungnya kita semua menghadap Tuhan. Saya bersyukur beberapa kali berusaha jadi pendeta, mohon maaf gak sempat-sempat. Gak jadi mau kesini ujian kagak jadi karena harus nginep. Saya bilang kalau nginep gue gak bisa. Harus nginep 3 hari, gak bisa. Tetapi saya tetap jalankan fungsi saya sebagai anak Tuhan. Ini bukan masalah status. Ini masalah apa yang kita lakukan. Jadi berkat dan memberkati orang yang ada di sekitar kita. Perkara jadi pendeta urusan nanti saya bilang. Kalau ada waktunya, ya apa-apa. Tapi saya bersyukur Rock ini betul-betul keren. Ya nggak mudah ini berdiri di sini. Apalagi saya nggak ada pendetanya. Ya, saya STH nggak selesai. Jadi ST doang. Gitu. Ya, STH nggak selesai, jadi ST doang. Kalau Pak Tio kan STH. Gitu, MTA saya nggak selesai Pak Tio. Gitu. Ya tetapi fungsinya tetap jadi anak Tuhan. Tetap berfungsi sebagai hamba Tuhan. Nah ini kalau kita mulai berhasil, kita lupa yang kita kejar ini sia-sia sebenarnya. Jadi jangan sampai keberhasilan itu buat saya lupa akan keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang berhasil, ingat. Jangan sampai berhasil buat kita punya pilihan lain. Mulai hidup keluar dari yang Tuhan mau. Ya, sudah mulai tidak lihat keluarganya. Ya, saya berusaha pulang setiap minggu. Kalau nggak pulang, istri saya nyusul. Wajib ini. Rockman, huha. Ada iklannya. Ini kan Rockman belum selesai ya? Bogor ya.
Ya, puji Tuhan. Kita lanjut ya. Nah, ujian kemakmuran jauh lebih berbahaya bagi orang Kristen daripada ujian penderitaan. Karena waktu menderita, orang itu gampang cari Tuhan. Rajin sekali ke gereja. Lu lihat COVID tuh. Pakai TV, pakai laptop aja, ibadah semua tuh. Ya kan? COVID hanya pakai laptop, semua orang ibadah. Sekarang kosong ini. Begitu COVID berlalu. Ya, orang mulai enggak, tapi kalau sudah mulai mapan, sudah mulai nyaman, ini sama anak-anak saya, hati-hati. Saya bilang sama anak saya ini, nggak apa-apa yang pertama nih. Biar dia dengar saja sekalian. Waktu mau kuliah, waduh jam 4 tuh, gue lihat dia nyembah. Mau tes apa, UMPTN apa itu, nggak tahu lah. Zaman sekarang apa namanya. Wow, nyembah. Begitu masuk, berhasil. Turun itu. Turun. Nggak apa-apa. Marah urusan nanti anak. Turun. Ini kan bapaknya lihat apa adanya aja. Turun. Jadi orang tuh kalau menderita atau belum berhasil, wow. Cari Tuhannya tuh cari banget. Tapi kalau dia sudah di situ, udah mulai. Jadi sangat berbahaya orang ada dalam kemapanan, dalam kemakmuran. Karena itu akan membuat dia terdistract dari fokusnya. Terdistract dari Allah kepada hal-hal yang lain. Bahkan pekerjaan, kuliah, apapun yang kita lakukan bisa menjadi ilah buat kita. Sehingga kita berpikir, wow saya akan selesai dengan baik. Ternyata masa bisa berbelok. Ya. Nah, bukan kegagalan yang harus kita waspadai. Justru keberhasilan. Jangan memegahkan diri atas berkat Tuhan dan keberhasilan. Itu semua semata-mata hanya kasih karunia. Sebaliknya, biarlah berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan mendorong kita untuk semakin bersyukur dan memuji Tuhan serta bergantung pada Tuhan. So hati-hati jangan sampai kita pengen dihormati, lalu begitu kita berhasil kita mulai berbelok. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Ya. Ternyata pergeseran di hati Gideon tertular. Bahaya nih. Pemimpin itu kalau dia salah jalan, membuat orang di sekitarnya bersalah. Ya, seperti Gideon, orang Israel lupa bahwa Tuhanlah yang bekerja melalui Gideon. Mereka ingin menjadikan Gideon raja mereka, meskipun mereka tahu bahwa Tuhanlah raja mereka. Karena zaman itu tidak ada raja, adanya hakim. Ya, Hakim-Hakim 8 ayat 23. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, juga anak-anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Jawaban Gideon ini tampaknya luar biasa. Namun apa yang terjadi sesungguhnya? Lalu Gideon minta anting dari bangsa Israel. Perkataannya seolah-olah benar. Tetapi ironis, malah minta emas. Ini yang tadi saya bilang. Untuk apa emas itu? Ini, dibuat efod. What's wrong with efod? Ya, Gideon membuat efod dan menempatkannya di Ofra. Di sanalah orang Israel tidak nyembah Tuhan, nyembah efod itu. Jadi nggak perlu lagi cari Tuhan, sudah ada efod. Ya, efod menandakan tempat tinggal Tuhan yang sebenarnya menjadi cara untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam masa krisis. Efod harusnya berada di Silo. Ya, Gideon pada dasarnya menjadikan kampung halamannya tempat ibadah saingan. Gak usah ke Silo, di sini sudah ada efod. Jadi saudara cukup sembah di sini. Wow, orang ini bikin satu bangsa bersalah dan berdosa pada Tuhan. Ya jadi hati-hati. Kalau kita jadi orang yang berhasil, kita tidak tahu orang di sekitar kita akan bersalah hanya karena kita salah pandang tentang Tuhan. Mereka datang ke Gideon dan tidak perlu bertanya. Gideon bisa memberi mereka petunjuk apa yang mereka butuhkan. Jadi Gideon tidak lagi menggunakan posisinya untuk membantu orang menyembah Tuhan. Gideon menggunakan Tuhan untuk memperkuat kekuasaan dan pengaruhnya sendiri. Oleh karena itu bangsa Israel bersinah rohani dengan efod palsu tersebut. Mereka menyembah efod itu. Jahat ini Pak. Ya. Akibat negatif dari keberhasilan Gideon membawa bangsa Israel pada penyembahan berhala. Ya.
Saya baca ini, waduh, ngeri nih merenungkan ini nih. Tapi inilah yang terjadi. Saudara mesti doakan pemimpin. Karena pemimpin ini harus cinta Tuhan. Karena kalau dia salah, semua orang di sekitarnya akan bersalah. Ya, jangan mengejar. Kita cenderung mencari Tuhan dengan jalan pintas. Ingin langsung menikmati mujizatnya, kita memperlakukan Tuhan seperti dukun. Orang Israel bilang gak usah ke Silo. Sudah ada effort di situ aja. Ya, kita cari hal-hal yang spektakuler dan penuh keajaiban. Tuhan mengejar, jangan mengejar cara extraordinary. Ya, dan mengabaikan cara ordinary. Karena anugerah sebagai sarana anugerah Tuhan. Kita pengen alami mujizat. Wow, saya pengen seperti ini. Ya, hati-hati. Berjalanlah normal. Ya, karena dalam perjalanan normal itu banyak pelajaran yang Tuhan mau didik. Saudara dan saya, mungkin saya hari ini ada di sini. Saya pengen sukses dan perjalanannya sampai di sini. Misalkan ini adalah titik sukses saya. Bagi Tuhan memindahkan Anda dari situ ke sini terlalu mudah. Tapi Tuhan gak mau kita melewati proses itu. Karena proses itu penting. Tuhan gak tertarik dengan keberhasilan kita. Tuhan tertarik dengan karakter kita. Saudara, dalam perjalanan itulah kita mulai mengalami Tuhan. Itu yang membuat Tuhan mencintai kita. Ya, lanjut. Sebentar lagi habis. Inilah kesimpulannya. Yang pertama, melalui karya Kristus, kita yang seharusnya dibinasakan, dikasihi dengan dan dianggap berharga. Bahkan dijadikan anak oleh Allah semesta alam. Pemain musik bisa maju ke depan. Kita tidak perlu lagi cari penerimaan dan pengakuan manusia, karena kita sudah memiliki penerimaan dan pengakuan dari Tuhan. Enggak perlu orang hormati kita. Enggak usah. Karena Yesus sangat menghormati kita. Kalau enggak dia enggak lakukan apapun buat kita. Yesus melakukan apa saja yang dia punya loh. Apa saja yang ada dalam dirinya dilakukan buat kita. Ya, Elliot mengatakan, kehendak Tuhan tidak pernah berjalan seperti yang kita harapkan. Bahkan mungkin situasinya terlihat sangat buruk. Tetapi akhirnya akan jauh lebih baik dan jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Serahkan semuanya ke tangan Tuhan yang telah dipaku, terluka karena hidupmu. Yang kedua, bertobatlah jika keberhasilan membuat kita sombong dan tidak lagi bergantung pada Tuhan. Tidak sombong dalam keberhasilan dan berkat, karena sadar bahwa segala sesuatu terjadi hanya karena anugerahnya. Peka dan jujur mengenali tanda-tanda pergeseran pusat di hatinya. Mudah bertobat dan kalibrasi hati. Tuhan, saya enggak mau keberhasilan ini membuat saya jauh dari Engkau. Saya enggak mau. Saya ingin mengakhiri pertarungan hidup ini dengan baik. Supaya tatkala Tuhan datang, saya mengangkat kepala dan memandang Engkau, Raja di atas segala raja. Ya, tidak mencari kemuliaan dan penerimaan bagi diri sendiri, karena sudah diterima dan mendapatkan kemuliaan dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.